Horas Amanginang, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing dan menolong kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai dengan ayat 44. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar pusung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam Amanginang. Judul renungan kita adalah Hidup dalam Pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah pernah mendengarkan orang yang putus asa tanpa harapan? Dan bila itu terjadi dalam kehidupan kita dan tiba-tiba datang pertolongan, bagaimana perasaan kita atau orang yang sudah putus asa tadi? Tentu mereka sangat senang, sangat gembira. Suatu saat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus bersama dengan teman dan para tawanan yang sedang melakukan pelayaran ke Roma mengalami sesuatu hal yang mengerikan. Gelombang yang besar menghantam kapal yang mereka tumpangi oleh sebab angin badai yang begitu hebat. Mereka berupaya untuk merapatkan kapal ke darat, tetapi tidak berhasil. Badai yang begitu kencang mengombang-ambingkan kapal yang mereka tumpangi, sehingga kandaslah kapal itu di suatu gundukan pasir sehingga tidak bisa lagi bergerak. Mereka semuanya diliputi ketakutan, kecemasan, dan para prajurit yang mengawal para tawanan termasuk Paulus bersama dengan temannya hendak membunuh karena kepanikan. Prajurit takut tawanan-tawanan tersebut akan berenang dan melarikan diri. Tetapi Tuhan menjamah hati perwira yang memimpin pengawalan para tahanan itu. Perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, dan perwira itu melarang maksud dari para prajurit yang hendak membunuh semua tawanan itu. Dan perwira itu memerintahkan para prajurit supaya mereka yang pandai berenang lebih dahulu berenang menuju darat, dan yang lainnya menyusul dengan berpegangan dengan kapal, berpegangan dengan pecahan kapal dan papan-papan yang bisa mereka pegang. Dan luar biasa, akhirnya mereka selamat ke darat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kesulitan, tantangan, bahkan ancaman bisa saja terjadi. Kapan itu tidak tahu. Tapi bagaimana kalau hal itu terjadi? Kita sebagai orang yang percaya tidak perlu takut, khawatir, dan putus asa. Tapi kita selalu berserah diri
dan percaya kepada Tuhan yang memperhatikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Penolong, Maha Baik. Dia peduli terhadap apa yang kita alami, apa yang menjadi kesulitan kita pada saat ini. Terlebih-lebih dengan terjadinya pandemi COVID-19, kita liputi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan dampak dari COVID ini, ya, ada penderitaan, ada kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Kapan ini berakhir kita tidak tahu, tapi kita tetap percaya Tuhan yang Maha Baik itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus berserah diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa ungkapan ini, yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, percaya terhadap pertolongan Tuhan. Marilah kita tetap berserah diri kepada Tuhan, dan kita percaya pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.